Perseteruan antara dokter detektif atau doktip dengan Sheila Shaukia masih menjadi sorotan masyarakat. Berawal dari mereview skincare hingga memicu keributan, kontroversi tersebut menimbulkan pro kontra dari masyarakat. Kisruh tersebut tentu menuai perhatian dari beberapa pihak. Salah satunya datang dari Maya Estianty. Dia juga turut menyoroti soal perseteruan yang terjadi antara doktip dengan Sheila Shaukia. Maya Estianty memberikan pandangannya soal kisruh skincare. Secara tegas, Maya menyarankan agar para pelaku bisnis kecantikan tidak langsung memberikan review negatif terhadap produk kompetitor. Alih-alih membuat kegaduhan dengan mengumbar review negatif di publik, Maya menyarankan agar pelaku bisnis seharusnya mengadukan kecurigaan kualitas dan keamanan produk kompetitor ke BPOM. Sebelumnya, saat menjadi bintang tamu di Pagi-Pagi Ambyar, Doktip pun memberikan klarifikasi atas tindakannya yang mereview skincare dari Sheila yang dia bongkar ke publik. Tidak hanya skincare dari Sheila Shaukia, brand-brand lain pun rupanya juga pernah direview oleh Doktip. Alih-alih ingin menjatuhkan, Doktip hanya berniat untuk mengedukasi masyarakat tentang komposisi sebenarnya yang ada di suatu produk tersebut. Menurut Doktip, sebagian masyarakat masih awam terhadap produk yang overklaim. Tidak langsung mengumbar ke ranah publik, rupanya Doktip pernah mengutarakan review ini langsung kepada owner hingga pabriknya. Namun ternyata pernyataan Doktip ini tidak diindahkan oleh pabrik maupun owner skincare. Karena tidak ada respon dari berbagai pihak, oleh sebab itulah Doktip membongkar reviewnya kepada masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kata pendukung SS, alibinya mengatakan bahwa tidak boleh melarang mereview produk karena melanggar peraturan BPOM. Karena ini asasnya adalah peraturan yang berlaku khusus mengalahkan peraturan yang berlaku umum. Saya ajari asas hukumnya bernama lex specialis derogat lex generali. Akan tetapi jangan lupa ada asas hukum lagi yang disebut lex superior derogat legi inferiori, di mana peraturan derajatnya yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang derajatnya lebih rendah. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan, undang-undang perlindungan konsumen derajatnya lebih tinggi daripada peraturan yang dibuat oleh BPOM. Artinya, ya, undang-undang perlindungan konsumen dalam hal ini ya memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk memprotes, untuk mengklaim produk yang dihasilkan oleh produsen dan melaporkan produk yang dianggap overclaim, yang tidak sesuai dengan iklan, yang tidak sesuai dengan etiket, dengan dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan pakai asas tadi peraturan. Untuk BPOM saya ingin tanya, apa fungsinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada di Indonesia saat ini? Sedangkan kemarin Kepala BPOM mengatakan bahwa salah satu tujuan diadakannya pertemuan itu adalah untuk melindungi teman-teman. Nah, teman-teman ini yang dimaksud ini siapa? Karena saya lihat yang hadir di sana adalah mayoritas para pemilik skincare atau owner-owner. Dengan kata lain, omongan Kepala BPOM seperti itu menyatakan keberpihakannya terhadap owner-owner. Nah, kita konsumen bagaimana? Seharusnya lagi Doktip itu tidak dilarang mereview, karena Doktip itu mereview barang-barang yang sedang laris di pasaran saat ini. Sedangkan BPOM mungkin tidak paham barang-barang yang laris saat ini di pasaran apa saja, karena produk yang diawasi itu begitu banyaknya. Sedangkan Doktip itu spesifik kepada skincare. Seharusnya barang-barang yang dirilis oleh yang direview oleh Doktip itu langsung diawasi oleh BPOM, bukan malah berbelit-belit. Ya, saya kira seperti itu. Lagi pula Doktip itu berhak loh menyatakan mereview apa yang menjadi pendapatnya, karena itu salah satu juga sebagai warga negara Indonesia dalam hal kebebasan berpendapat ya. Jadi saya kira tolong BPOM bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak ya. Jangan berpihak kepada para owner-owner, jangan sampai harus ada korban dulu baru bertindak ya. Saya tahu BPOM punya kerjaan, tapi terlalu lambat. Karena apa? Karena orang-orang seperti Doktip itu yang mengetahuinya, yang sedang rilis, yang spesifik terhadap produk tertentu, itu pun dilarang. Apalagi kalau tidak ada yang merilis seperti itu, tidak ada yang mereview seperti itu, BPOM tidak akan tahu. Pasti akan selalu banyak korban duluan. Lalu kalau sudah ada korban duluan,
tanggung jawab BPOM sampai sejauh mana, saya tanya ya. Tolonglah jangan ada mafia-mafiaan di BPOM, di badan BPOM. Karena apa? Ini pertaruhannya masyarakat ya, banyak sekali, dan satu aja korban yang meninggal misalkan atau yang terkena dampaknya itu berpengaruh besar terhadap keluarganya. Coba berpikir dampak jangka panjangnya, bukan hanya bekerja tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Terima kasih. Kalian tahu itu tugas BPOM yang mereview, bukan tugasnya kapasitasnya dia. BPOM kemana aja selama ini, Mbak? Kemana? Emang BPOM dulu ada nguji overclaim? Nggak ada. Kalau tidak gara-gara Doktip, tidak akan ketahuan banyaknya produk overclaim. Ini maaf nih ya, asik. Agak emosi saya, enggak juga sih. Kalau tidak ada Doktip, kita masih wahlul. Saya salah satu orang yang membeli HB orang yang dulu harganya 400.000 dipromokan katanya 300, putih sayang menjerit ya. HB-nya 2 kakak ya, pagi dan malam hari. Yang malam katanya ada kandungan retinol, yang paginya warna pink. Alhamdulillah di aku bukan putih, yang ada abu-abu monyet ya, di aku nggak cocok mungkin. Oke, tapi aku nggak mempermasalahkan, nggak ada aku perpanjang lebarkan kan. Nah karena itu juga nggak ada yang review kan, jadi nggak bisa juga kita berkuar-kuar. Tapi itulah gambaran contoh orang masyarakat yang kalian habiskan duitnya dari produk yang kalian jual overclaim kemarin. Maksudnya kayak aku pribadi nih beli hand body 300, ternyata hasilnya zong. Sebenarnya itu sakit hati karena kita cari duit itu susah. Yakin kalian nggak makan duit orang masyarakat. Yakin kalian yang menjual proper overclaim ini barokah rezeki kalian sayang. Apalagi kalau kalian menjual dengan bahasa-bahasa yang percaya sama aku, ini harganya diskon menjerit karena aku percaya tuh sampai aku beli hand body 300.000 sayang. Kalian nggak percaya, ada buktinya di rumah. Yang nggak percaya nanti aku spill besok ya. Maksud aku tuh gini loh Kak Sel sayang ya. Kakak bilang tadi Doktip kan makan duit masyarakat, bukan duit apa? Ada decking backupnya ya. Penjual merkuri besar yang membayar. Ayo ditunggu hasil buktinya. Kalau memang katanya udah diserahkan ke Polda, ayo kita sama-sama tunggu. Kalau memang benar selama ini edukasi Doktip juga dibayar, ingat masyarakat netizen dia akan pinter kok. Pasti akan bisa melihat, berarti gini, pasti. Makanya kita tunggu. Jadi kita belum bisa berasumsi karena kita tunggu buktinya. Karena Kak Sel itu kan baru pernyataan, belum ada bukti. Tapi yang udah terbukti overclaim, Kak Sel udah terbukti, udah jelas ada overclaim gitu ya. Kemudian Kak Sel bilang, itu tugasnya BPOM. BPOM, maaf nih ya, kami memang merasa BPOM ini banyak kerja ya, kita apresiasi juga ya. Tapi kalau nggak ada edukator-edukator ini, aku nggak yakin BPOM itu bisa bekerja seperti itu. Untung tuh ada edukator-edukator. Sirup yang ini aja katanya nih ya, kalau nggak salah betul ya, katanya sirup yang BPOM aja ternyata berbahaya. Ada loh yang bilang kemarin itu di komen aku nggak percaya sama BPOM katanya. Halah BPOM AJJ katanya. Itu gak aku loh, ada komennya. Nanti kalau nggak percaya aku spill besok ya. BPOM sirup aja berbahaya katanya BPOM. Nah gitu. Kepercayaan orang ke BPOM itu udah berkurang. Nah andai kalau nggak ada Doktip selama ini, masih aja kami percaya sama harga-harga menjerit kalian, harga diskon, harga presale kalian, harga sedekah kalian itu. Ya masih percaya kami dengan harga kakak menjerit, harga sedekah. Ini kakak jual rugi sayang. Jual rugi apa? Jual rugi. Kalau kamu jual 10 pieces rugi, oke mungkin karena barangnya nggak laku ya. Kalau kayak pribadi saya memang sering juga jual rugi, tapi real. Saya jual rugi, saya bilang tuh real. Misalnya produk saya ada 10 nih belum laku, expense-nya udah mepek, beneran saya jual rugi. Modal 75 saya jual 30, emang jual rugi. Nah kalian sampai puluhan ribu pieces jual rugi ya. Jadi tolong nih owner sebenarnya kalian perbaiki juga cara kalian ke depannya ini ya. Bahasa dari huru hara ini kalian owner kalian perbaiki. Jangan kalian overclaim lagi. Kalian nggak ada tuh, aku lihat nih. Ini Kak Sela aku tantangin. Kakak ada nggak marah-marah sama pabriknya? Kok nggak dipublish? Kakak ada nggak ngelabrak pabrik? Kan kakak overclaim katanya pabrik. Ada nggak kakak labrak pabrik itu? Aku pengen dong lihat kalian, nggak cuma Kak Sela sih, owner. Kok nggak ada ya aku lihat satu owner pun yang melabrak pabrik, atau aku nggak ngelihat ya? Kalau ada tag dong, ada nggak kalian pernah melabrak pabrik? Kalian labraklah tuh pabrik kalian. Kurang ajar kau gara-gara kau kepercayaan masyarakat rusak. Padahal aku bayar ini apa namanya HPP mahal. Kok kamu ngasih segini? Aku pengen lihat hal itu.
kenapa pabrik selama ini adem-adem ayam aja, maksud aku tuh nggak ada gitu perseteruan antara brand owner dengan pabrik gitu. Oke ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah Doktip, kita netral nih. Doktip, aku nggak tahu apakah benar, tapi Doktip dulu pernah loh sumpah Al-Quran. Doktip kalau muslim, Doktip udah pernah loh sumpah Al-Quran kalau Doktip tuh benar-benar katanya edukasi, kalau nggak Doktip siap dilaknat. Nah kalau Doktip muslim yang benar-benar muslim, pasti Doktip paham dong kalau memang benar-benar Doktip dibayar, kita tunggu aja laknat dari Allah kan, seperti itu kan, katanya kan Doktip dibayar nih, mari kita tunggu. Kemudian ke depannya kita masih butuh sosok-sosok edukator, tetap butuh. Tapi BPOM ya, kalau udah ada regulasi baru yang katanya Kak Sila tadi, BPOM yang berhak. Tolong dong BPOM, jangan sampai nanti dihalang-halangi edukator ya. Tetap edukator boleh review, kamu anggap nih penengah nih BPOM ya kamu. Tapi jangan sampai itu jalurnya untuk para brand owner bisa bersilat-silat lagi ya. Karena selama ini kan kita udah lihat para brand owner yang jual merkunci aja beberapa kali berulang lagi minta maaf, berulang lagi tuh, efek jerahnya nggak ada. Nah kalau sekarang dengan ada Doktip kan netizen Indonesia yang bikin jerah, betul kan? Takutnya nanti kalau dari BPOM misalnya nih, anggap ini menurut aku ya, anggap si A, anggap Doktip ngedepi nanti brand Z, dikasih tahu ke BPOM, terus BPOM manggil, cuman antara kalian aja yang ini kan, yang apa namanya tuh, yang memberi punishment, anggap dipanis brand ownernya, nggak diketahui netizen kan, iya maaf ya Pak, anggaplah dia bayar sanksi atau gimana, besok diulangin lagi. Tapi kalau kekuatan netizen 62 kayak Doktip nih kan blok, langsung netizen 62 yang mencaci maki hujat kan lebih enak, dapat ini hukuman punishment sosialnya dapat. Nah itu kenapa biar kapok, karena masyarakat Indonesia ini yang paling dirugikan ini kami para pembeli yang beli mahal-mahal, glowing kagak, buluk yang iya, duit habis. Oke? Begitu ya brand owner, ke depannya tolong kalian perbaiki cara lab kalian jual. Buang kata-kata harga sedekah, yang harga rugi tolong buang. Kalian bilang aja, ini memang harga diskon sayang, ini memang harga diskon jauh di harga normal, nggak apa. Kita kan bisa ini kan mentolerir kalau memang itu harga diskon. Tapi jangan sampai bahas jual rugi sayang, jual rugi. Kalau jual rugi itu nggak sampai puluhan ribu ya. Jangan bohong, ya bilang aja. Jangan bilang harga sedekah basi harga sedekah kalian. Masa harga sedekah dibalik harga sedekah diselipkan lagi duit ya? Nggak masuk dong. Dalam produknya dikasih duit ya sayang ya. Nggak masuk logika kita. Bilang aja kalau produk kalian itu promo nggak apa-apa ya. Begitu. Owner perbaiki. Kenapa aku lebih menjurus ke owner? Karena memang kalian yang paling merugikan ya. Walaupun mungkin Doktip ini kan masih ini nih, masih masih ambigu ya, kita juga belum tahu kebenarannya, tapi kita tunggu sama-sama. Kalau Doktip memang benar dibayar, kita juga netizen siap mengkritiki Doktip. Betul. Dah, bye, malam.